Di sebuah sudut Surabaya yang tak tersentuh kilau gedung pencakar langit, Lidah Wetan berdiri sebagai labirin sempit dengan ganggang yang saling berkelok. Asap knalpot bercampur dengan bau got yang menguap dari selokan terbuka, membuat udara terasa berat, pengap, dan lengket di paru-paru. Lampu jalan yang redup lebih sering mati daripada menyala, meninggalkan bayangan panjang yang menempel di tembok kusam rumah-rumah petak. Disinilah kontrakan reot itu berdiri, berdinding bata yang ditambal seadanya dengan semen murahan. Atapnya bocor bila hujan deras, lantainya retak di sana-sini, dan kamar mandi di pojok belakang hanya berisi bak mandi tua yang airnya sering keruh. Di ruang sempit itulah Alwi Maulana, sarjana lulusan sebuah universitas swasta yang pernah bermimpi jadi pegawai kantoran, kini bertahan hidup. Setiap pagi ia mengikatkan helm di kepala, meraih ponsel dan jaket hijau lusuhnya, lalu mengadu nasib sebagai pengemudi ojek online di tengah macetnya Surabaya. Hari-harinya selalu sama, suara klakson yang bersahut-sahutan, wajah penumpang yang rewel, dan saldo aplikasi yang tidak pernah sebanding dengan tenaga yang ia habiskan. Di dalam hatinya, ada rasa hampa yang makin hari makin menggerogoti, seolah masa depan yang dulu ia idam-idamkan sudah terkubur jauh di bawah debu jalanan kota. Namun, yang lebih menyesakkan bukan hanya tuntutan hidup, melainkan hubungan yang ia jalin dengan Tasya, kekasihnya. Gadis itu memang cantik, pesonanya sering membuat kepala lelaki lain menoleh, tapi bersama kecantikan itu datang pula tuntutan tanpa henti. Tasya selalu ingin lebih, ponsel keluaran terbaru, baju bermerek, lipstik mahal, dan gaya hidup yang gemerlap. Semua itu jauh di luar jangkauan Alwi, tapi bagi Tasya, alasan Alwi hanyalah bentuk kelemahan. Kalau sayang aku, buktikan, begitu kata Tasya tiap kali Alwi mencoba menolak permintaannya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk rasa percaya diri Alwi. Di matanya, Alwi bukan pasangan, melainkan mesin uang yang selalu gagal memenuhi standar. Kontrakan mereka sering menjadi arena pertengkaran. Suara bentakan yang menembus dinding tipis sudah biasa terdengar oleh tetangga, tapi tak seorang pun berani ikut campur. Orang-orang hanya menutup telinga, pura-pura sibuk, meski diam-diam mereka menggelengkan kepala setiap kali melihat pasangan itu lewat di gang. Di tengah tekanan itu, sesuatu mulai muncul dalam hidup Alwi, sesuatu yang tak terlihat, tak berbentuk, tapi terasa nyata. Awalnya hanya seperti desiran angin yang masuk lewat celah pintu, samar, nyaris tak terdengar. Lama-lama, desiran itu berubah menjadi bisikan yang jelas, seolah ada seseorang duduk di sampingnya, menempelkan bibir dingin ke telinganya. Dia itu cuma bebanmu, suara itu berdesis pelan. Dia tidak pernah mencintaimu. Dia hanya menghisap tenagamu, Alwi. Singkirkan dia, dan kau akan bebas. Alwi tertegun setiap kali suara itu datang. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi akibat stres. Tetapi semakin hari, semakin sering suara itu muncul, terutama ketika pertengkaran dengan Tasya memuncak. Yang membuatnya lebih ngeri, suara itu tak pernah sekadar berbicara. Ia membujuk, menenangkan, bahkan memberi janji manis, kebebasan, kemandirian, dan kesempatan untuk meraih kembali harga diri yang hancur. Lama-lama, Alwi merasa suaranya sendiri tenggelam, digantikan oleh suara asing yang menguasai pikirannya. Dan di antara gang sempit Lidah Wetan, di sebuah kontrakan lembab yang pengap, tak ada seorang pun yang tahu bahwa pertarungan sunyi tengah terjadi di dalam diri seorang pria muda. Pertarungan antara akal sehat melawan bisikan yang semakin keras. Pertarungan yang suatu saat akan pecah menjadi tragedi yang mengguncang Surabaya dan mencatatkan nama Alwi Maulana dalam sejarah paling kelam kota itu. Pagi itu Surabaya terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyelinap masuk lewat celah atap seng kontrakan yang bocor, memantulkan cahaya menyilaukan ke lantai semen yang retak. Alwi bangkit dengan tubuh letih, punggung pegal karena tidur di kasur tipis yang sudah kempes. Bau masakan gorengan dari warung depan bercampur dengan aroma got yang menyengat, membuat kepalanya pening sebelum ia sempat membuka mata sepenuhnya. Tasya duduk di kursi plastik murahan, sibuk menatap layar ponselnya. Jari-jarinya lincah menggulir feed media sosial, matanya berbinar melihat influencer yang berpose dengan tas bermerek dan makan di restoran mahal. Ia mendengus, lalu melirik ke arah Alwi yang sedang mengenakan jaket hijau lusuhnya. "Kapan sih, Oi, kamu bisa kayak mereka?"
Lihat tuh, cowok-cowok di sana bisa beliin ceweknya barang bagus, jalan-jalan ke Bali. Aku? Setiap hari makan mie instan, kontrakan bau gini lagi, ujarnya ketus. Alwi terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia sudah terbiasa. Ia tahu, apapun jawabannya hanya akan memicu pertengkaran lebih panjang. Ia menunduk, memasang helm, lalu menjawab lirih, aku berangkat dulu. Doain orderannya rame. Tasya mendengus lagi, tak peduli. Ya, semoga aja rame. Soalnya aku butuh beli skincare. Habis ini aku minta uang, ya. Kalimat itu menempel di telinga Alwi sepanjang hari. Dari satu penumpang ke penumpang lain, dari panas siang hingga gerimis sore, kata-kata Tasya terus bergema, menekan dada yang sudah sesak. Di setiap lampu merah, di setiap kemacetan, ia merasa ditatap oleh bayangan Tasya, dengan mata penuh tuntutan, bibir yang hanya tahu mengeluh. Sore harinya, Alwi berhenti di tepi jalan, memarkir motor sejenak. Keringat membasahi wajah, matanya berat, dan pikirannya penuh dengan perasaan tak berdaya. Ia membuka aplikasi, menghitung pendapatan hari itu. Jumlahnya tak seberapa. Lagi-lagi, jauh dari cukup. Saat itulah suara itu datang lagi. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya, jelas dan tajam. Untuk apa kau susah payah begini, Alwi? Dia tak akan pernah puas. Tasya tak pernah bersyukur. Alwi refleks menoleh, seakan ada seseorang duduk di boncengan motornya. Tapi kursi belakang kosong. Lalu ia menutup telinga, berharap suara itu hilang. Namun, semakin ia menolak, semakin suara itu mendesak. Dia hanya parasit. Kau kerja mati-matian, dia hanya menghabiskan. Lihat dirimu, keringat bercucuran, tubuh remuk. Dan lihat dia, duduk manis, minta skincare, minta ponsel baru. Suara itu tenang, nyaris menenangkan. Namun justru karena itulah ia terasa berbahaya. Malam tiba, Alwi kembali ke kontrakan dengan langkah berat. Tasya sudah menunggunya, duduk bersila di lantai sambil memegang ponsel. Begitu Alwi masuk, ia langsung bertanya tanpa basa-basi, duitnya mana? Alwi meletakkan uang di atas meja kecil. Lembaran lusuh itu tak banyak. Tasya mengambilnya, menghitung cepat, lalu mendengus sinis. Segini doang? Astaga, why? Buat beli lipstik aja kurang. Kamu tuh kerja apa sih seharian? Jangan-jangan main doang di jalan. Alwi menahan napas. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia sudah jungkir balik di jalanan, menghadapi panas, hujan, dan pelanggan cerewet. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, jika ia bicara, pertengkaran tak akan bisa dihentikan. Namun, Tasya tidak berhenti. Ia terus menyerang dengan kata-kata. Aku nyesel sama kamu, Oa. Kalau aku pacaran sama cowok lain, mungkin hidupku udah enak. Kamu tuh cuma bikin aku stuck di sini. Saat itulah suara itu muncul lagi. Kali ini bukan bisikan lembut, melainkan desisan tajam. Kau dengar, Alwi? Dia merendahkanmu. Dia tidak menghargaimu. Untuk apa kau bertahan dengan orang seperti ini? Alwi menggenggam erat lututnya, menunduk, mencoba menutup telinga. Tapi suara itu tak bisa dibungkam. Kau bisa bebas, Alwi. Kau bisa hidup tanpa dia. Singkirkan dia, dan semua ini akan selesai. Alwi mendongak, menatap Tasya yang masih asyik bermain ponsel, tak sadar bahwa pria di depannya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Pandangan Alwi kosong, tapi di dalam kepalanya, badai sudah mulai menggulung. Malam itu ia tidur dengan gelisah. Suara itu terus berbisik di sela-sela mimpinya, menuntunnya ke arah kegelapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Alwi kembali menyalakan motornya sebelum matahari benar-benar terbit. Udara pagi masih lembab, kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil yang ia lewati. Di sepanjang perjalanan, ia terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa hari ini akan lebih baik, bahwa semua kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Namun bisikan itu, sosok yang tidak terlihat tapi selalu hadir, menyelinap di telinganya. Kau tahu hasilnya akan sama. Kau pulang dengan uang receh, lalu dia akan mencaci lagi. Kau hanya tikus yang berlari di roda, tak pernah sampai kemana-mana. Alwi menggeleng keras,
menyalakan radio motornya sekadar untuk menutupi suara itu. Lagu dangdut koplo terdengar nyaring, tapi tetap saja, suara itu lebih kuat. Siang hari, hujan deras mengguyur. Jaket ojeknya basah kuyup, sepatu penuh lumpur, dan tubuhnya mulai menggigil. Penumpang yang ia antar tadi bahkan sengaja menawar tarif dengan alasan sepi order, meninggalkan Alwi dengan wajah pasrah. Di bawah deras hujan itu, suara gaib itu semakin jelas. Lihat dirimu, basah kuyup, lapar, lelah. Sementara dia, duduk manis di kontrakan, menunggumu seperti ratu. Apakah kau laki-laki, Alwi? Atau Buddha yang ditarik ke jurang? Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Malam menjelang, Alwi kembali ke kontrakan dengan tubuh lelah. Pintu kontrakan terbuka sedikit, cahaya lampu redup memancar ke jalan becek di depannya. Begitu masuk, ia mendapati Tasya tengah bersolek di depan cermin kecil, mengoleskan lipstik murahan dengan wajah tak sabar. "Kamu telat lagi. Aku udah lapar nungguin," katanya ketus. Alwi hanya diam, menaruh jas hujan basah di sudut ruangan. Perutnya keroncongan, tapi ia lebih memilih duduk diam, menatap kosong ke lantai. Tasya mendekat, lalu menarik dompet lusuh Alwi dari saku jaketnya. Ia menghitung isi dompet itu tanpa izin, lalu menghela napas panjang. "Segini? Oh Tuhan, kamu tuh beneran gak becus cari uang. Sampai kapan aku harus hidup miskin begini, oi?" Alwi menggertakkan giginya. Saat itu, suara gaib itu muncul lagi, kali ini sangat dekat, seolah-olah berbisik tepat di belakang tengkuknya. "Lihatlah dia, rakus, tak tahu diri. Kau hanyalah sapi perahan baginya. Hentikan penderitaanmu, Alwi. Hentikan dia." Alwi memejamkan mata kuat-kuat, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih. Nafasnya terengah, dadanya naik turun seperti orang yang sedang ditahan rantai tak terlihat. Tasya, yang tak sadar perubahan raut wajah Alwi, terus melanjutkan serangannya. "Kamu tuh cowok paling gagal yang pernah aku kenal. Kalau aku nggak terlanjur nikah sama kamu, mungkin aku udah bahagia dengan orang lain." Kata-kata itu pecah seperti kaca yang menghantam jantung Alwi. Pandangannya berkunang-kunang. Suara gaib itu kini terdengar tegas, seperti perintah. "Buktikan kau bukan laki-laki lemah. Singkirkan dia, malam ini, atau kau akan jadi budaknya selamanya." Alwi menoleh perlahan, menatap Tasya yang masih mengomel tanpa henti. Untuk sesaat, wajah Tasya tak lagi terlihat seperti istrinya, melainkan seperti bayangan hitam dengan mulut besar, terus berteriak-teriak menelannya bulat-bulat. Alwi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Dalam dirinya, ada dua kekuatan yang bertarung, sisa kasih sayang yang ia simpan, dan kebencian yang semakin membusuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, hidup tanpa Tasya. Malam itu, hujan deras mengguyur Surabaya. Langit dipenuhi petir yang menyambar-nyambar, membuat kontrakan reot di ujung gang kecil itu bergetar setiap kali suara guntur meledak. Genangan air merayap masuk lewat celah pintu, bercampur dengan lumpur, membuat lantai basah dan licin. Alwi baru saja pulang, tubuhnya basah kuyup. Jaket ojek online hijau lusuhnya meneteskan air, helmnya berembun. Napasnya tersengal setelah seharian didera macet, panas, lalu ditutup hujan deras. Ia hanya ingin mandi lalu tidur. Namun begitu masuk, ia langsung disambut dengan suara ketus Tasya. "Kamu lagi-lagi pulang malam? Uang hasil kerja kayak gini nggak ada gunanya. Aku tadi ke warung, malu sama tetangga karena hutang belum dibayar." Alwi berdiri terpaku, masih menggenggam helm. Dadanya naik turun, mencoba menahan diri. "Aku capek, Tas. Bisa nggak nanti dulu ngomelnya?" Tasya melotot. "Capek? Kamu pikir aku nggak capek di rumah sendirian? Nungguin kamu pulang bawa duit?" Ternyata cuma recehan. Ia menghempaskan dompet Alwi ke lantai, uang kertas basah terlempar berserakan. Bunyi itu terdengar begitu keras, menampar harga diri Alwi lebih dari apapun. Dalam keheningan itu, bisikan gaib muncul lagi. Kali ini berbeda. Suara itu lebih tegas, lebih keras, dan seolah menyatu dengan suara guntur di luar. "Dia menghina harga dirimu. Dia merendahkanmu. Kau biarkan?" Alwi memejamkan mata,
berusaha mengusir suara itu. Tapi Tasya justru semakin menjadi-jadi. Kamu tuh laki-laki nggak berguna. Aku nyesel nikah sama kamu, why? Kalau aku ketemu cowok lain yang mapan, aku udah pergi dari dulu. Kata-kata itu bagai paku terakhir yang menghantam peti sabar Alwi. Kepalanya pening, dadanya sesak, dan tangan yang masih menggenggam helm bergetar hebat. Bisikan itu kembali, kini berubah menjadi desisan mematikan. Cukup sudah, Alwi. Dia adalah bebanmu. Buang dia, malam ini. Alwi menunduk, tangannya terangkat ke rambut, mencengkeram kepalanya seolah ingin menghancurkan suara itu. Berhenti, berhenti, jangan, gumamnya lirih, hampir seperti doa. Namun, suara itu tak bisa dihentikan. Lakukan, sekarang. Kau akan bebas. Kau akan tenang. Kau akan jadi laki-laki yang berharga kembali. Alwi menatap Tasya dengan mata merah berair. Dalam pandangannya yang kabur, wajah Tasya berubah. Bibirnya yang mengomel terlihat semakin besar, menyeringai, seakan-akan ingin menelannya hidup-hidup. Tasya yang tak sadar perubahan suaminya, malah semakin menekan. Ia berdiri, menunjuk wajah Alwi. Kamu tuh bukan laki-laki, oi. Kamu cuma banci miskin yang gak bisa bikin aku bahagia. Saat itu, kilat menyambar, menerangi kontrakan sesaat. Bayangan hitam besar muncul di dinding, tepat di belakang Tasya, siluet mengerikan yang seolah berdiri di sisinya. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjulur ke arah Alwi. Alwi ternganga. Itu bukan halusinasi semata. Ia melihatnya jelas. Dan suara itu keluar, bukan lagi dari dalam kepalanya, melainkan dari bayangan itu. Singkirkan dia, atau aku yang akan menguasaimu. Jantung Alwi berdegup kencang. Tangannya refleks meraih sesuatu di meja kecil, sebilah pisau dapur berkarat. Ujungnya tumpul, tapi cukup tajam untuk melukai. Ia berdiri gemetar, menatap Tasya dengan tatapan yang asing, campuran amarah, sakit hati, dan keputusasaan. Tasya sempat melangkah mundur, wajahnya berubah pucat. Why, kamu ngapain? Taruh pisau itu. Namun suara bisikan itu semakin menggema, memenuhi ruangan sempit kontrakan. Lakukan, Alwi. Sekarang. Bebaskan dirimu dari rantai ini. Alwi mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ada sisa cinta, ada kenangan masa lalu, tapi semua itu tertutup oleh gelombang kebencian yang menguasai. Tasya menangis, suaranya pecah. Why, jangan, aku cuma. Tapi kata-kata itu tenggelam oleh guntur yang meledak, dan oleh bisikan yang berubah menjadi teriakan gaib. Bunuh dia. Alwi menjerit, tak tahu lagi siapa yang ia lawan, Tasya, dirinya sendiri, atau bayangan di belakang istrinya. Pisau itu bergetar di tangannya, siap menghantam. Dan malam itu, di bawah hujan deras dan kilatan petir, Alwi akhirnya menyeberang ke garis yang tak pernah bisa ia putar kembali. Pisau itu bergetar di tangan Alwi. Napasnya berat, tersengal, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Tubuhnya basah, bukan hanya karena hujan, tapi juga keringat dingin yang mengucur deras. Ia memandang Tasya, dan dalam pandangannya yang kabur, wajah istrinya berubah-ubah. Kadang sosok yang dulu ia cintai saat pertama kali bertemu di kampus, kadang paras iblis yang menyeringai kejam, meludahinya dengan hinaan yang tak pernah berhenti. Why, kamu kenapa? Jangan gila. Taruh pisau itu, suara Tasya pecah, lebih seperti jeritan putus asa. Namun, di telinga Alwi, suaranya terdengar berbeda, serak, melengking, penuh cemooh. Ia menutup telinga dengan satu tangan, pisau masih tergenggam erat di tangan lain. Diam, diam, Tas. Jangan bicara lagi. Bayangan tinggi kurus di dinding itu bergerak, semakin nyata. Tubuhnya seakan terbuat dari kabut hitam pekat, kepalanya tanpa wajah, tapi dari rongga kosong itu terdengar suara yang menghantui. Dia akan terus menyakitimu, dia tidak akan pernah berhenti, kecuali kau yang menghentikannya. Alwi menggigil. Ia merasa tubuhnya dikendalikan, seolah tangannya bukan lagi miliknya sendiri. Pisau itu terangkat, menyorot kilat yang sesekali masuk lewat celah jendela. Tasya mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak lemari kayu reot. Why, aku minta maaf,
Aku tadi cuma emosi, jangan lakukan itu, tangisnya pecah, suaranya parau, berbeda jauh dari nada tinggi penuh hinaan yang tadi dilontarkan. Untuk sesaat, mata Alwi bergetar. Ada bagian dari dirinya yang masih ragu. Bagian kecil yang masih mengingat senyuman Tasya saat mereka menikah, saat pertama kali ia melamar dengan cincin murahan yang mereka beli bersama-sama di pasar. Namun, suara itu menghantam keraguannya, semakin keras, menembus kesadarannya. Cinta? Itu ilusi. Dia hanya racun yang menjeratmu. Singkirkan dia sekarang, atau hidupmu akan hancur selamanya. Dan saat itu, kilat kembali menyambar, menerangi ruangan dengan cahaya putih menyilaukan. Bayangan hitam itu mendekat, tangannya yang panjang dan kurus meraih lengan Alwi, menuntunnya. Alwi menjerit, dan pisau itu bergerak. Tusukan pertama menghantam punggung Tasya. Jeritannya menggema di dalam kontrakan sempit itu, menembus suara hujan dan guntur. Darah memancar, menodai lantai yang sudah becek. Alwi! Teriakan itu pecah, namun segera tercekik saat tusukan kedua menghantam lebih dalam, tepat di antara tulang belikatnya. Mata Tasya melebar, wajahnya pucat, tangannya meraih apa saja untuk bertahan hidup, tapi tubuhnya mulai melemah. Alwi menangis. Air matanya bercucuran, bercampur dengan darah yang menempel di wajah dan bajunya. Namun tangannya terus bergerak, menusuk, lagi dan lagi, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap kali pisau menancap, suara itu bergema puas di kepalanya. Bagus, Alwi, lebih dalam, pastikan dia tak pernah bangkit lagi, kau hampir bebas. Akhirnya, tubuh Tasya terjatuh ke lantai, tak lagi bergerak. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit yang retak. Mulutnya setengah terbuka, seolah masih ingin mengucap sesuatu, tapi suara itu tak pernah keluar. Alwi terdiam. Tangannya berlumur darah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur, membentur dinding, pisau terlepas dari genggamannya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak seolah dunia menimpa seluruh tubuhnya. Keheningan mencekam memenuhi kontrakan, hanya diselingi suara hujan yang terus menghantam genteng bocor. Namun, sebelum Alwi sempat benar-benar tersadar dari perbuatannya, suara itu kembali berbisik, lebih dingin, lebih kejam, lebih menusuk dari sebelumnya. Belum selesai, Alwi. Kau pikir ini sudah cukup? Tidak, jika tubuhnya tetap utuh, jejaknya akan ditemukan. Dia harus lenyap. Kau harus memotongnya, memisahkan setiap bagian, hingga ia hilang tanpa sisa. Alwi menutup telinga, berlutut di lantai, menatap tubuh tak bernyawa istrinya. Tidak, aku sudah cukup, jangan paksa aku lagi. Namun bayangan itu semakin besar, menutupi seluruh ruangan, membuat kontrakan yang sempit terasa sesak seperti gua gelap. Potong, Alwi. Sekarang. Dan dengan jeritan panjang, Alwi menyeret tubuh istrinya ke kamar mandi. Lantai meninggalkan jejak merah pekat, bau amis darah bercampur dengan bau tanah basah dari hujan. Ia menyalakan lampu kamar mandi, cahaya kuning redup bergetar, dan disitulah, dengan tangan berlumur darah, ia mulai melaksanakan perintah yang akan menghantui hidupnya selamanya. Dini hari setelah hujan, kota masih bernapas pelan-pelan. Dalam kontrakan kecil di Lidah Wetan, jam dinding berdetak pelan seperti sisa denyut dari malam yang baru berlalu. Alwi terjaga sejak fajar sebelum cahaya benar-benar masuk. Ia terbangun bukan karena suara alam, melainkan karena getaran di dalam dirinya, getaran yang tak kunjung reda. Tubuhnya lemas, namun pikirannya bagaikan mesin yang terus bekerja, memikirkan cara menutup jejak, cara membuat semuanya lenyap. Ia bergerak mekanis. Setiap langkah terasa seperti diambil oleh orang lain, membersihkan meja, menyeka lantai, melipat selimut, memindahkan barang-barang kecil. Ia berusaha merapikan sisa bekas pertengkaran agar rumah tampak biasa. Namun ada sesuatu yang tak bisa dibersihkan hanya dengan lap basah. Bau rasa panik, noda diingatan, bayangan yang tak mau pergi. Sore itu, Alwi tahu satu hal, ia harus pergi jauh. Di kepalanya, suara yang selama ini memimpin menuntun dengan nada tenang namun tanpa belas. Buang jauh, sembunyikan, biarkan alam menelan. Ia mengemas barang seadanya, menaruh beberapa pakaian di ransel merah yang usang,
memakaikan jaket lusuh yang basah untuk menutupi bekas pada bahu dan lengan. Setiap gerakannya dipenuhi kebingungan, antara rasa bersalah yang membakar dan naluri bertahan yang mengekang. Perjalanan ke Sendi Pacet terasa panjang. Jalan berkelak, udara pegunungan dingin menusuk, dan kabut menutup pandangan seperti tirai tipis. Di antara pemandangan yang hening, Alwi berusaha membuang sesuatu yang tak dapat ia sebutkan dengan nama. Ia mengingat ulang setiap kata yang pernah diucapkan Tasya, tawanya, amarahnya, pengumbaran kecil tentang masa depan yang tak pernah datang. Kata-kata itu menempel seperti kertas basah. Sesampainya di lereng sepi itu, Alwi bergerak cepat namun kaku. Ia memilih tempat yang terpencil, antara semak dan batu, seolah-olah menaruh rahasia di perut bumi. Ia melakukan apa yang ia rasa perlu untuk menghilangkan bukti, bukan karena yakin itu benar, melainkan karena suara dalam kepalanya menjanjikan jeda dari rasa malu dan tekanan. Ketika ia pulang ke Surabaya, ada rasa ringan yang menyusup, sebuah penipuan diri bahwa langkah itu telah menutup babak. Namun alam tak pernah bekerja seperti manusia yang bersepakat. Hari-hari berganti dan hal yang disangka lenyap bukanlah senyap. Warga yang lewat di jalur setapak Sendi Pacet menemukan sesuatu yang aneh. Potongan kecil, sisa yang tak wajar di antara semak. Pertama mereka mengira itu hewan, lalu rasa curiga jadi tumbuh. Laporan itu sampai ke kepala dusun, yang segera mengontak pihak berwenang setempat. Kabarnya merambat cepat, ada temuan mengejutkan di Sendi Pacet. Dalam waktu singkat, suasana hening di pegunungan berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak diharapkan. Kembali di Lidah Wetan, kontrakan yang dulu hanya jadi latar ratusan keributan kini mulai diselidiki. Tetangga melihat pintu yang sedikit tergores, ada bekas pembersihan tergesa, ada noda yang tampak seperti bekas usaha dibasuh. Banyak yang berpikir tak ada yang aneh, banyak pasangan bertengkar, banyak orang pulang larut dengan alasan kerja. Tapi ada satu atau dua orang yang merasa sesuatu tak beres, intuisi tetangga, yang sering salah, kali ini tak bisa dikubur. Penyidik lokal tiba di Sendi Pacet dengan perlahan dan teratur. Mereka bekerja seperti orkestrasi kecil. Petugas yang memasang garis pembatas, forensik yang memotret lokasi, dan petugas lain yang mengumpulkan barang bukti. Mereka tidak menceritakan kepada publik detail yang tak perlu, mereka bercakap pelan, mencatat kronologi, menyisir area dengan hati-hati. Warga yang bertanya hanya mendapat jawaban samar, kami sedang menindaklanjuti laporan. Namun bisik-bisik tetap beredar, dan nama kontrakan di Lidah Wetan perlahan muncul dalam percakapan. Di kantor polisi, berkas dan saksi mulai disusun. Ada laporan dari Kepala Dusun Mojokerto, ada bukti berupa benda yang ditemukan di lokasi, ada jejak digital yang diamati dari ponsel, riwayat lokasi, pesan, dan riwayat panggilan yang memberi gambaran pergerakan seseorang. Penyidik mulai menyusun timeline, kapan seseorang tiba di sana, kapan meninggalkan, apa saja yang dibawa. Mereka tak langsung menyebut nama siapapun, tapi arah penyelidikan mengerucut seperti anak panah yang memburu target. Di sisi lain, Alwi menjadi semakin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang tak ingin ia alami. Momen kebersamaan dengan Tasya yang berubah menjadi penghakiman, wajahnya yang dulu lembut berubah menjadi kota tak berujung yang menuntut. Suara di kepalanya tak lagi sekadar perintah. Sesi interaksi itu semakin sering menghantui fase bangun tidurnya. Ia mulai menghindari tatapan tetangga, menutup jendela lebih rapat, dan menata kembali rutinitasnya agar tak mudah dicurigai. Kesalahan kecil, sebuah tumpukan kertas yang tak pada tempatnya, jejak tanah di sepatu, atau selimut basah yang digantung di tempat tak biasa, mulai menimbulkan pertanyaan. Seorang tetangga yang prihatin, Bu Lilis, mengingat bagaimana Tasya pernah meminta pinjaman beberapa kali. Ada juga yang mengingat pertengkaran hebat di malam terakhir. Seorang pengemudi ojol lain memberi pernyataan bahwa Alwi mendapat order pulang malam itu, tetapi ada jeda waktu yang tak terjelaskan. Semua potongan itu dikumpulkan oleh penyidik yang telaten. Media lokal mulai mencium ada yang besar. Mereka menyorot hal-hal yang dapat diverifikasi, temuan di Sendi Pacet, aktivitas patroli polisi, dan komentar resmi dari Kepolisian Mojokerto. Di lini masa, teori beragam bermunculan, dari kecelakaan tragis sampai kriminalitas berat. Sementara itu, keluarga Tasya masih menunggu di rumah, bingung karena ketiadaan kabar.
mereka menghubungi teman-teman dan keluarga, menyusun doa sekaligus takut pada potensi terburuk. Ketika polisi akhirnya menelusuri jejak ke arah Surabaya, mereka sampai ke kontrakan kecil di Lidah Wetan. Pintu dibuka dengan izin pengadilan, petugas memasuki ruang yang sehari-hari menjadi saksi tawa sekaligus pertengkaran. Mereka mengumpulkan barang bukti non-sensitif, rekaman CCTV dari jalan sebelah, catatan digital ponsel, wartel tetangga, pakaian yang basah. Semua itu dibawa ke laboratorium forensik untuk dianalisis, uji DNA pada bukti yang relevan dilakukan dengan prosedur ketat, namun hasilnya disajikan hanya sebagai kode dan kesimpulan para ahli. Setelah ditemukannya bukti-bukti yang mengarah kuat pada satu orang, upaya pencarian dilakukan. Petugas datang lagi, lebih banyak, menutup gang kecil, memberitahu penghuni bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Di suatu pagi suram, seorang tim bergerak mendekati sebuah kamar kecil di kontrakan. Di sana, berhadapan dengan kerumunan yang tersisa, mereka menemukan orang yang selama ini hidup di balik rahasia, Alwi. Tangannya lemas, lendir mata basah, ia tak melawan ketika polisi menaruh borgol di pergelangan tangannya. Wajahnya kosong, bukan karena tak mengerti situasi, melainkan karena kapitulasi total, jiwa yang kecut di bawah tekanan tak lagi punya tenaga untuk melawan. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Alwi mengulang-ulang adegan-adegan yang meledak dalam pikirannya, ucapan Tasya yang menusuk, sentakan tangan yang membuatnya merasa hina, suara yang menjanjikan kebebasan. Ia tak paham mengapa ia mengikuti semacam peta internal yang menantang akal sehat. Saat petugas membaca hak-haknya, Alwi hanya mampu menunduk. Hatinya penuh luka, bukan hanya karena tindakan yang dilakukannya melainkan karena kenyataan ia tak pernah meraih pengertian sebelum semuanya runtuh. Di meja kerja penyidik, dokumen-dokumen disusun, saksi diperiksa, dan bukti dianalisis. Psikiater forensik diminta untuk menilai kondisi mental Alwi. Wawancara intens dilakukan untuk mengetahui motif, kapasitas, dan kemungkinan intervensi psikologis. Keluarga korban dipanggil untuk identifikasi dan dukungan. Media menunggu perkembangan, publik menaruh tanya, dan tetangga-tetangga yang tadinya acuh kini gemetar menghadapi realitas bahwa tragedi besar bisa terjadi di antara mereka. Di luar sidang realitas, diskusi yang lebih besar mulai muncul, tentang kemiskinan yang menekan, betapa budaya konsumerisme dapat mengikis hubungan, dan bagaimana layanan kesehatan mental yang jarang diakses mengizinkan bisikan internal menjadi kekuatan destruktif. Para aktivis komunitas mulai mengadvokasi dialog, sementara lembaga sosial mencatat kasus itu sebagai contoh kegagalan sosial. Dan di sel isolasi sementara, Alwi menatap dinding sambil meraba-raba kenangan apapun yang bisa dibayarnya sendiri. Senyum Tasya, makanan sederhana yang pernah mereka bagi, rencana-rencana kecil yang dulu membuatnya optimis. Di sana, di antara suara-suara batin yang masih bergemuruh, ia merasakan satu hal yang nyata, konsekuensi tak lagi bisa diundur. Subuh menjelang. Hujan deras semalaman kini berganti menjadi gerimis tipis, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Burung-burung mulai berkicau, seolah dunia tetap berjalan normal. Namun, di dalam kontrakan sempit itu, dunia Alwi sudah berubah menjadi neraka yang tak berkesudahan. Lantai kamar mandi masih dipenuhi bercak merah yang tak bisa sepenuhnya ia bersihkan. Setiap kali ia menggosok dengan sikat dan sabun, noda itu justru seperti menempel lebih kuat, seolah membakar mata. Tangannya penuh luka lecet akibat menyikat terlalu keras, tapi noda itu tetap ada, terpampang jelas, seperti sebuah tanda yang mengutuknya. Kenapa tidak hilang? Gumamnya lirih, tubuhnya gemetar. Di sudut kamar, 2 kantong plastik hitam besar tergeletak. Isinya membuat perut Alwi mual, tapi ia tak berani membukanya lagi. Bau amis bercampur bau busuk mulai merayap, menusuk hingga ke tenggorokan. Ia sempat berpikir untuk langsung membuangnya ke sungai, tapi malam tadi ia terlalu lelah, terlalu hancur, hingga tubuhnya roboh begitu saja di lantai dapur. Kini, saat cahaya pagi menyelinap masuk, bisikan itu kembali datang. Suara dalam kepalanya lebih jelas dibanding sebelumnya. Cepat, Alwi, sembunyikan, sebelum mereka tahu, sebelum dunia membongkar dosamu. Alwi meraih kepalanya, berusaha menutup telinga, namun suara itu tak berhenti. Bahkan seakan berasal dari seluruh ruangan, dari tembok lembab, dari lantai retak,
dari ventilasi yang berdecit. Ia bangkit, dengan langkah terhuyung menyeret kantong-kantong itu keluar kamar mandi. Darah yang masih menetes membentuk garis samar di lantai, meninggalkan jejak yang terus ia coba hapus dengan kain basah. Saat ia membuka pintu belakang kontrakan, suara ayam berkokok terdengar, diikuti oleh sapaan seorang tetangga. "Pagi, oi. Tumben udah bangun sepagi ini?" Suara Pak Darto, tetangga sebelah, terdengar ramah. Alwi kaget, hampir saja kantong hitam itu jatuh dari tangannya. Ia buru-buru menendangnya ke balik pintu, lalu menutup pintu setengah badan agar tak terlihat. Senyumnya kaku. "Ah, iya, Pak, cuma bersih-bersih aja, kontrakan agak bocor semalam." Pak Darto mengangguk sambil tersenyum, tak curiga sedikit pun. "Iya, semalam hujan deras banget." Tasya kemana? Biasanya udah sibuk nyapu pagi-pagi begini." Pertanyaan itu menusuk dada Alwi. Tenggorokannya tercekat, mulutnya kering. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Dia lagi ke rumah saudaranya, Pak. Ada urusan." Pak Darto hanya mengangguk ringan, lalu berlalu. Namun, kalimat sederhana itu seperti cambuk di telinga Alwi. Ia tahu kebohongan itu tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, orang-orang akan mencari Tasya. Saat kembali ke dalam rumah, kantong plastik hitam itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena isinya, tapi juga karena beban dosa yang kian menekan. Malamnya, Alwi kembali diguncang mimpi buruk. Ia bermimpi Tasya duduk di pojok kamar, tubuhnya masih terpotong-potong, namun matanya menatapnya tajam. "Kenapa, oi? Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Suara itu parau, serak, namun penuh luka yang dalam. Alwi terbangun dengan jeritan panjang, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Yang lebih mengerikan, saat ia menatap ke arah pojok kamar yang sama, ada bayangan samar. Sosok wanita dengan rambut basah, wajah pucat, dan mata kosong sedang duduk di sana. Darah menetes perlahan dari tubuhnya, membentuk genangan di lantai. "Tidak, tidak!" Alwi berteriak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi saat ia membuka kembali, sosok itu lenyap. Sejak saat itu, rumah kontrakan tak lagi menjadi tempat tinggal, melainkan penjara. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di dalam rumah. Ketukan di pintu kamar mandi. Suara air menetes padahal keran sudah tertutup rapat. Dan bisikan lembut yang memanggil namanya, "Why? Why? Why?" Siang hari pun tak memberinya ketenangan. Wajah Tasya seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Saat ia membeli rokok di warung, sekilas ia melihat sosok Tasya berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan wajah pucat. Saat ia minum kopi, ia merasa aroma darah bercampur dalam cangkirnya. Sementara itu, kantong plastik hitam itu masih belum ia singkirkan. Setiap kali ia berusaha mengangkat dan membuangnya, entah kenapa kakinya terasa berat, tubuhnya lumpuh, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Belum saatnya," bisikan itu selalu berkata. "Dia masih di sini bersamamu, sangat dekat, sangat setia." Alwi semakin rapuh. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Ia hampir tak pernah keluar rumah, takut orang-orang mulai curiga. Tapi semakin ia berdiam di dalam, semakin teror itu menggerogoti kewarasannya. Dan pada suatu malam, ketika ia duduk di ruang tamu dalam kegelapan, pintu kamar mandi yang seharusnya sudah terkunci rapat, berderit terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar bau busuk menyengat, dan suara langkah pelan. Hari demi hari berlalu, tapi rumah kontrakan itu semakin terasa seperti kuburan. Bau amis darah yang samar terus tercium meski Alwi sudah berkali-kali menyiram lantai dengan air sabun, cairan pembersih, bahkan minyak tanah. Anehnya, bau itu hanya tercium olehnya, atau mungkin hanya dia yang peka, karena rasa bersalah membuat hidungnya seolah terus terhantui. Malam-malam berikutnya, tidur menjadi sesuatu yang mustahil. Setiap kali matanya mulai terpejam, suara-suara samar menggema. Kadang seperti ketukan sendok ke gelas dari dapur, padahal ia tak pernah meninggalkan apapun di sana. Kadang seperti suara Tasya sedang tertawa lirih, persis seperti dulu saat menonton sinetron kesayangannya. Namun tawa itu selalu berakhir dengan jeritan,
jeritan yang sama seperti ketika ia menusukkan pisau ke tubuh istrinya. Alwi sering terbangun sambil terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan setiap kali ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan di langit-langit yang bergerak sendiri, noda merah samar di lantai yang muncul kembali setelah ia bersihkan, atau sosok wanita berambut panjang basah berdiri di ujung ruangan, mengawasinya tanpa suara. Ketukan misterius. Suatu malam, tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 2.33, terdengar ketukan dari kamar mandi. Toh, toh, toh. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin keras, hingga membuat kaca kecil di dinding bergetar. Alwi menggenggam kepalanya, menutup telinga, berusaha tidak mendengar. Namun ketukan itu berubah menjadi hentakan, seperti ada yang menggedor pintu dari dalam. Buka! Sebuah suara parau, namun jelas, terdengar dari dalam kamar mandi. Alwi tersentak, jatuh terduduk, matanya melotot. Tidak, aku sudah menguncimu di sana, aku sudah menghabisimu, bisiknya panik. Namun pintu itu tetap bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Hingga akhirnya, tiba-tiba semuanya berhenti. Hening. Begitu hening, hingga Alwi bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu cepat. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke pintu kamar mandi. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Ia ingin memastikan kuncinya masih rapat. Namun begitu jari-jarinya menyentuh, gagang pintu itu terasa hangat, bukan, tapi basah. Ketika ia mengangkat tangannya, cairan merah menetes di sana. Darah. Segar. Tetangga mulai curiga. Keesokan harinya, ketika Alwi keluar untuk membeli rokok, Bu Sarti, tetangga yang terkenal cerewet, menegurnya. "Why, Tasya kok belum pulang juga? Udah 3 hari saya nggak lihat dia keluar. Biasanya kalau belanja ke warung, saya sering ketemu. Dia sakit, ya?" Alwi tercekat, wajahnya pucat. Senyumnya kaku, bibirnya kering. Iya, Bu, dia masih di rumah saudaranya. Katanya mau agak lama, ada urusan keluarga." Bu Sarti mengerutkan dahi. "Walah, ya semoga baik-baik aja, ya. Soalnya biasanya kalau pergi, dia pamit dulu. Kok kemarin nggak cerita sama sekali?" Kalimat itu membuat dada Alwi sesak. Ia buru-buru mengangguk, lalu melangkah cepat meninggalkan warung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski matahari pagi belum begitu terik. Ia tahu, kebohongannya tidak akan bisa bertahan lama. Bayangan di sungai. Malam itu, ia akhirnya memberanikan diri membawa kantong plastik hitam berisi potongan tubuh istrinya ke sungai di pinggiran kota. Ia menggotongnya dengan susah payah menggunakan gerobak kecil. Jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan aliran air hujan yang masih menggenang. Namun, saat ia sampai di tepi sungai, ia merasakan sesuatu mengawasinya. Bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh, dari kejauhan, di seberang sungai, ia melihat sosok Tasya berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya menunjuk lurus ke arah Alwi. Alwi hampir menjatuhkan kantong itu. Tidak, itu hanya halusinasi, hanya bayangan, bukan dia. Namun, sosok itu perlahan berjalan di atas permukaan sungai, mendekat tanpa suara, hanya menatap dengan tatapan kosong yang membuat jiwa Alwi seolah terlepas dari tubuhnya. Ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Ia menjatuhkan kantong itu ke air dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan gerobak, meninggalkan semuanya. Namun, saat ia sampai di rumah, kantong plastik itu sudah ada di depan pintunya. Basah, meneteskan air sungai, seolah-olah tidak pernah ia buang. Alwi terjerembab, memegangi kepalanya, menjerit histeris. "Kenapa, kenapa kau kembali? Biarkan aku bebas. Biarkan aku bebas." Namun jawabannya hanyalah bisikan yang lembut, sangat dekat di telinganya. "Tidak ada kebebasan untukmu, Alwi, aku akan selalu bersamamu." Langit Surabaya malam itu muram, awan hitam menggantung rendah seolah menekan bumi. Hujan rintik-rintik turun, menambah dingin pada kontrakan kumuh di Lidah Wetan. Di dalam, Alwi duduk di sudut kamar, memeluk lututnya seperti anak kecil ketakutan. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar hebat. Di depannya,
Kantong plastik hitam berisi potongan tubuh Tasya masih tergeletak, mengeluarkan bau busuk menusuk. Ia sudah berkali-kali berusaha menyingkirkannya, ke sungai, ke semak-semak, ke tempat pembuangan sampah. Namun kantong itu selalu kembali, seolah menempel pada nasibnya. Malam itu, suara bisikan yang biasanya hanya samar, kini berganti menjadi suara jelas, lantang, dan menyayat. "Alwi, kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau potong tubuhku? Aku mencintaimu, aku hanya ingin kau berjuang lebih keras." Suara itu bukan lagi sekadar gema di kepalanya. Ia bisa mendengar langkah kaki Tasya di lorong kontrakan. Bisa mencium aroma parfum murahan yang dulu sering dipakai istrinya. Bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Pintu kamar terbuka perlahan. Sosok Tasya berdiri di sana, bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang setengah hancur. Wajahnya rusak, matanya kosong, rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Dari tubuhnya menetes darah segar, menodai lantai. Alwi menjerit, merangkak mundur hingga tubuhnya menabrak dinding. "Tidak, aku tidak bermaksud, aku hanya ingin bebas." Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. "Kau ingin bebas, Alwi? Maka aku akan menemanimu selamanya. Dalam tidurmu, dalam mimpimu, dalam napasmu, kau takkan pernah lepas dariku." Alwi menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan tangan dingin meraih pergelangan tangannya, menariknya dengan kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, pisau dapur yang masih tergeletak di sudut ruangan melayang, jatuh tepat di pangkuannya. Sosok itu berbisik, dengan nada yang lebih dalam dan penuh dendam. "Kalau kau ingin bebas, habisi dirimu sendiri." Di saat yang sama, warga sekitar mulai curiga. Bau busuk dari kontrakan Alwi sudah tidak bisa ditutupi lagi. Malam itu, dua tetangga, Bu Sarti dan Pak Bowo, mendobrak pintu, ditemani beberapa warga lain. Mereka menemukan Alwi terduduk di lantai, pisau di tangannya, kantong plastik hitam terbuka di depannya. Potongan tubuh Tasya terlihat jelas, sebagian sudah membusuk, sebagian masih segar dengan noda darah yang belum kering. Jeritan warga mengguncang malam. Ada yang pingsan, ada yang muntah, ada pula yang langsung lari memanggil polisi. Alwi hanya tertawa, tawanya parau dan penuh kepanikan. "Dia kembali, dia selalu kembali, kalian tidak paham. Aku hanya ingin bebas." Ketika polisi datang tak lama kemudian, mereka mendapati Alwi masih duduk di tempat yang sama, matanya kosong, wajahnya penuh noda darah yang ia oleskan sendiri. Ia tidak melawan saat diborgol, seolah menyerah pada kenyataan. Hari-hari setelah penangkapan berjalan bagai kabut gelap. Di ruang interogasi, Alwi hanya bisa mengulang kalimat yang sama. Ada suara yang menyuruhku, aku tidak bisa melawannya." Polisi mencatat pengakuannya, tapi tak percaya. Bagi mereka, Alwi hanyalah seorang suami keji yang tega menghabisi istrinya karena frustrasi hidup. Di ruang tahanan, malam-malamnya tetap dipenuhi teror. Ia mendengar suara rantai diseret, suara tangisan perempuan di lorong, bahkan suara Tasya yang memanggil namanya tepat di telinganya. Para napi lain mulai menganggap Alwi gila. Mereka mendengar dia sering berteriak tengah malam, menangis, atau berbicara sendiri. Namun yang paling mengerikan adalah ketika ia tertawa panjang, lalu mendadak berhenti seolah dicekik sesuatu. Sidang akhirnya digelar. Alwi divonis hukuman berat, penjara seumur hidup. Hakim menolak klaimnya tentang gangguan jiwa, karena hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan ia sadar penuh saat melakukan perbuatannya. Namun, bagi Alwi, penjara bukanlah hukuman terberat. Hukuman sejati datang dari arwah Tasya yang terus mengikutinya. Di malam-malam dingin dalam sel sempit, ia melihat bayangan istrinya duduk di sudut, menatapnya tanpa kata. Kadang sosok itu mendekat, berbisik halus. "Kau dan aku akan bersama, selamanya." Alwi menjerit, memukuli kepalanya sendiri, berharap semua itu berakhir. Tapi bisikan itu tak pernah hilang. Dan begitulah, Alwi hidup sebagai tahanan bukan hanya negara, tetapi juga tahanan dari arwah dendam istrinya, yang akan menghantui setiap napas hingga ajal menjemput. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Nama Alwi Maulana menghiasi halaman-halaman koran, portal berita, dan tayangan televisi.
Kasus mutilasi sadis yang ia lakukan menjadi perbincangan nasional, dijadikan bahan sensasi media, dan buah bibir di warung kopi hingga gedung-gedung kampus. Namun di balik sorotan itu, nasib Alwi tidak berubah. Ia kini menghuni sel lembab berukuran 2x3 meter, dengan dinding kusam penuh coretan, tikus-tikus kecil yang sesekali lewat, dan ranjang besi berkarat. Dari luar, ia tampak seperti narapidana biasa, kurus, berantakan, dengan tatapan kosong. Tapi dari dalam, ia hidup dalam dua penjara, jeruji besi, dan jeruji gaib yang jauh lebih menyiksa. Setiap malam, selnya berubah menjadi panggung teror. Bayangan di dinding sering bergerak sendiri, membentuk siluet tubuh seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Suara tetes air dari pipa bocor terdengar seperti hitungan detik, makin lama makin cepat, hingga akhirnya berubah menjadi suara langkah kaki yang mendekat. Dan ketika ia memejamkan mata, bisikan itu selalu datang. "Alwi, kau tidak bisa lari dariku. Kau sudah mengikatku dengan darahmu. Kita satu." Kadang, bisikan itu berubah menjadi jeritan memilukan, membuat Alwi menutup telinga dan membenturkan kepalanya ke dinding. Kadang berubah menjadi tawa getir, menertawakannya seolah ia badut di tengah arena neraka. Para napi lain mulai takut tidur di dekat selnya. Mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, ketukan dari dalam dinding, suara perempuan menangis, bahkan aroma amis darah yang muncul tiba-tiba lalu lenyap begitu saja. "Sel nomor 7 itu angker," bisik seorang napi pada temannya. "Dia bukan cuma bunuh istrinya. Arwah istrinya masih di sana, ngurung dia sampai mati." Suatu hari, ibunya datang menjenguk. Perempuan tua itu menangis, wajahnya penuh keriput dan luka batin yang dalam. "Kenapa, woi, kenapa kamu tega? Kenapa bisa sejauh ini?" Alwi menatap ibunya dengan mata kosong. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak sendirian, Bu. Ada suara, ada dia masih di sini." Ibunya menggenggam tangan Alwi, mencoba menyalurkan doa dan kasih sayang. Namun tangan itu dingin, kaku, dan bergetar seolah dialiri arus listrik. Alwi tiba-tiba menoleh tajam, matanya melotot, lalu berteriak keras. "Pergi! Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah melakukan apa yang kau mau." Ibunya terkejut, menjerit ketakutan, lalu pingsan. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi menjenguk. Tahun demi tahun berlalu. Publik mulai melupakan kasus itu, digantikan skandal dan tragedi baru. Nama Alwi hanya tinggal arsip di berita lama. Namun di dalam selnya, waktu seolah berhenti. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya keriput. Tapi tatapannya tetap sama, kosong, dihantui sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Pada suatu malam hujan deras, sipir penjara mendapati Alwi terbujur kaku di ranjangnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya membentuk senyum aneh, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Di dinding sel, tergores tulisan dengan darah segar. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa menulis itu. Tak ada luka terbuka di tubuhnya, tak ada darah di lantai. Sejak malam itu, sel nomor 7 kosong. Tak pernah lagi dipakai, meski jumlah napi terus bertambah. Konon, setiap malam tertentu, suara seorang perempuan masih terdengar dari dalam sel itu, menyanyi lirih, lalu menangis, lalu tertawa. Dan nama Alwi Maulana pun hidup selamanya, bukan sebagai manusia, tapi sebagai legenda kelam tentang betapa tipisnya batas antara cinta, dendam, dan kegilaan.